Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya memperhatikan belakangan ini, manusia semakin hari semakin sulit untuk mengikuti jalan yang Tuhan inginkan. Dan kita dapat melihat firman ternubuatkan. Firman semakin digenapi. Dan firman Tuhan semakin nyata bahwa memang perubahan manusia itu sudah sangat sulit sekali dibenahi. Hanya anugerah Tuhan saja. Hanya kemurahan Tuhan saja yang memampukan kalau kita masih bisa duduk dan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu tema saya melanjutkan sesuai dengan minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang tema tidak terhitung. Dengan tema tidak terhitung ini, bukan terlalu banyaknya jumlah atau kuantitas, atau mungkin bagaimana komunitas yang ada. Tetapi tak terhitung ini lebih memiliki nilai bahwa orang itu tidak berharga. Orang itu nista, orang itu kosong, orang itu tidak memiliki nilai apa-apa. Itu kata tidak terhitung. Namun lebih baik dan bijaknya kita akan melihat bersama kembali di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 15, supaya berangkat dari ini Bapak Ibu yang minggu lalu bertepatan tidak hadir dapat mengikuti bersama kembali kelanjutan ini. Di dalam Injil Matius pasal 15 kita membaca di sana ayat 21 sampai dengan ayat 28. Berkenaan dengan ini saya mengajak Bapak Ibu membaca bersama. Saya mengawali ayat 21, Bapak Ibu selanjutnya 22 dan 28. Kita baca ayat tersebut bersama. Bersedia? Kalau nggak bersedia, Oke, saya mengawali lebih dulu. Di sana dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, seperti dan seketika juga sembuh. Saudara, dalam kekristenan itu intinya adalah Tuhan dan umatnya. Kita berbicara tentang Tuhan, artinya kita berbicara tentang diri kita. Sekelumit tanpa kita sadari, kata bicara tentang Tuhan itu artinya bicara tentang kita. Problem yang terbesar hari ini, manusia mengapa saya katakan sulit berubah, sulit mengerti, sulit maunya Tuhan itu apa dan menangkap yang Tuhan inginkan. Disebabkan manusia punya berpikir, bicara tentang Tuhan ya Tuhan. Bicara tentang Allah ya Allah. Wilayahnya Tuhan ya Tuhanlah.
Padahal bicara tentang Tuhan itu seperti semacam ibadah kita hari ini, itu berbicara tentang kita. Mengapa banyak orang tidak berubah? Mengapa banyak orang statis? Mengapa banyak orang sulit dibentuk? Karena dia tidak ada hubungan yang relatifnya, mestinya, harusnya. Bicara tentang Tuhan, berbicara tentang aku. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang saudara. Kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, maka kita harus menyiapkan apa yang semestinya kita harus lakukan. Dan area ini seringkali terpisah. Kita anggap Tuhan, ya Tuhanlah, kita nggak ada urusan. Dalam arti nggak ada urusan di sini, bukan kita nggak mau mendengar firman, kita tidak mau beribadah, bukan. Tapi ada sekat. Bila mana ketika Tuhan menasehati membentuk kita, ruang itu seolah terpisah dengan sendiri. Sehingga dengan kata lain, mengapa ia bertahun-tahun ke gereja tapi tidak bertumbuh? Mengapa dia bertahun-tahun melayani tapi ininya gak berubah? Saya mau mengatakan ini bukan saya lebih baik dari Bapak Ibu. Urusan kita dengan Tuhan, urusan aku. Urusan kita dengan Tuhan, masa depanku. Urusan kita dengan Tuhan, kekekalan yang akan kuterima. Connecting ini harus berjalan sesuai dengan mau dan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendakku, bukan apa yang menjadi mauku, kata Tuhan. Ketika 2-3 minggu khotbah yang lalu. Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku. Sulitnya kita tidak menangkap yang Tuhan mau. Perjalanan kita hari demi hari, kita bukan semakin lebih baik, bukan semakin lebih cemerlang, bukan semakin lebih terang, tapi semakin kita mundur. Tanpa kita sadari, terjerembab dengan persoalan yang tidak pernah ada henti-hentinya. Kalau sampai Yesus berkata, firman-Nya tadi dikatakan, lalu Yesus ayat 21, lalu Yesus menyingkirlah dan dia dikatakan ke daerah Tirus dan Sidon. Kata Yesus menyingkir itu berarti Yesus setiap kali dia pergi kemana tempat yang dia singgah. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari satu tempat ke tempat lain. Perhatikan baik, Yesus tidak pernah berjalan tanpa ada fokus tujuan. Tidak seperti kita. Mungkin hari ini engkau sempat bisa beribadah. Mungkin besok engkau tidak sempat, kau tidak beribadah. Mungkin hari ini aku datang karena punya keperluan. Besok ketika aku keperluannya tidak ada. Untuk apa? Ketika agenda Yesus kemana saja dia pergi. Hanya satu fokusnya. Bagaimana kehendak Bapaknya tergenapi di dalam perjalanan kehidupannya. Hal yang sangat mestinya kita bisa menangkap. Kalau saja Tuhan, dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, memiliki makna yang begitu luar biasa. Menggenapi rencana Bapa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Engkau ke gereja hari ini untuk apa? Kau ibadah hari ini kenapa? Ya biasalah Pak, hari Minggu daripada di rumah bete, gak ada teman, gak ada ini, ya gue datang aja ke gereja. Mau apa? Biasa Pak, karena aku sakitnya gak sembuh-sembuh dan seterus. Ada lagi problem yang silih berganti, tidak ada ujung dan pangkalnya. Daripada aku gak ada teman lagi. Gereja. Belum lagi seabrek-abrek, gak tahu nih bahasa Belanda bilang. Seabrek-abrek, begitu banyaknya problem kita. Daripada aku termenung di rumah, bisa stres. Lebih baik aku menghibur. Kan di sini ada musik. Kan di sini ada WL tadi berteriak-teriak.
Kan di sini ada LCD. Fokus itu yang tidak memiliki tujuan kita. Sehingga kita tidak merasakan hidupku terlalu berarti. Hidupku begitu bernilai. Nilai hidupku adalah sesuai dengan kematiannya. Picik dangkalnya kita berpikir. So pikir hanya ratusan juta, miliaran hidupmu. Bukan. Hidupmu adalah sebagaimana korbannya di atas Bukit Jojunta. Bicara tentang Tuhan, berbicara tentang aku, bicara tentang dia, bicara tentang masa depanku, bicara tentang dia, bicara tentang kekekalan yang aku akan nikmati. Jadi kalau kita sementara 2 jam paling lama kita di tempat ini, itu tidak seberapa. Karena nilai kita bersemangat sekali ingin menginginkan Tuhan. Bahkan ada orang-orang tertentu, hari-hari semestinya semacam ini dia gunakan, tapi sayang sekali tidak digunakan. Dia pikir besok masih memiliki waktu. Enggak. Kemarin saya sempat ketemu dengan owner hotel ini. Sementara makan pagi bersama, satu yang saya ingat. Sudah sekian lama saya mau bertanya. Saya berkata, Pak, ada satu karyawan staf Bapak itu yang gemuk. Yang begini-begini, ciri-cirinya saya sebutkan. Dia sempat, yang mana Pak Andi? Itu loh Pak yang ini. Oh, namanya ini ya? Iya, dia sudah meninggal. Yang benar Pak. Betul sudah meninggal. Kapan? Tahun lalu. Apa tahun ini tapi berapa bulan. Saya lupa itu. Singkatnya saya ingin tahu. Karena orang ini sempat akrab ketika kita masih membutuhkan dia. Untuk perangkat-perangkat dan seterusnya. Dan akhirnya beliau katakan dia mau pulang. Sempat mengambil sepeda motornya. Dan ketika sepeda motornya sudah mulai dinyalakan, tidak lama kemudian dia jatuh tiba-tiba lewat. Bukan lewat pasar Minggu, bukan lewat pasar baru, lewat lintasan kehidupan. Saudara tahu kemana kira-kira? Kalau engkau tidak pernah mempersiapkan hidupmu dengan benar. Bertobat, bertobat, bertobat. Jangan main-main hidup kita ini Bapak Ibu. Kita sedang berbicara tentang kekekalan. Bicara tentang dia adalah masa depanku. Yang di mana dia berkata aku ada, kamu pun ada di sana Andi. Ketika sorga menjadi aku punya, itu pun menjadi milikmu. Nggak ada uang, ekonomi, mungkin keluarga, mungkin morat maritnya kita, itu nggak seberapa kita akan lewati. Kita jalani itu. Kok orang-orang yang nggak percaya Tuhan bisa kok? Mereka ada tidur, entah di jalan, entah di pinggir jalan, entah gerobaknya dia bisa tidur dengan nyenyak sambil sementara kita masih khawatir dengan hidup kita. Padahal kita punya Tuhan yang hidup. Kalau sampai ketika dia menyingkir ke Sidon dan Tirus, itu ada makna di dalamnya. Dia tahu akan datangnya seorang perempuan Kanaan yang tidak percaya, bukan? Di sana dikatakan ayat 21-22, maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anak perempuanku, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Anggaplah ini menjadi persoalan kita bersama.
Kita punya persoalan kan, seringkali kita minta sama Tuhan supaya ada belas kasihan Tuhan. Dan seterusnya permintaan kita supaya dijawab, dikabulkan Tuhan. Tapi tidak sampai di situ. Bedanya perempuan ini dengan kita menyolok sekali. Ada rintangan yang tidak pernah kita pahami. Maka kata, kasihanilah aku ya Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan. Apakah Yesus tidak tahu? Tahu akan datang itu. Mengapa ia datang? Karena dia punya satu maksud tujuan. Begitu juga dengan kita ini hari ibadah. Punya maksud tujuan bukan? Ketika ia datang, maka dikatakan kasihanilah aku ya Tuhan. Artinya perempuan Kanaan yang tidak percaya, minggu lalu sudah kita bicarakan itu, Kanaan itu apa dan seterusnya. Maka setelah perempuan Kanaan ini minta satu perkara, bukan masalahnya, tapi dia minta belas kasihannya Tuhan. Saudara, belas kasihan dari Tuhan itu lebih penting. Belas kasihan Tuhan lebih penting daripada kesembuhan dan mujizatnya. Belas kasihan adalah sesuatu hal yang sangat besar di dalam kehidupan daripada si perempuan ini. Maka itu dia tidak langsung kepada to the point masalahnya. Kalau kita beda, kita datang, kita punya tujuan, ini masalahku. Sekalipun musik, sekalipun pujian, membawa ranah yang baik, tapi kita tetap fokus pada masalah kita. Kita tetap fokus pada intinya, hati kita sedang tidak nyaman dari masalah yang kita sedang hadapi. Perempuan ini hanya berkata, Tuhan belas kasihanmu, kasihanilah aku. Ternyata belas kasihan, dia hanya meminta supaya Yesus melakukan apa yang begitu dia alami dalam hidup ini karena anak yang menderita kerasukan setan. Baik. Belas kasihan saudara, kalau saudara pikir dan renungkan kembali. Belas kasihan itu bila seseorang sudah jatuh belas kasihan kepada orang lain. Ya, saya perhatikan. Jelek buruknya orang yang dibelas kasihan. Orang itu tidak lihat. Saya takut nih denger enggak nih ya saudara. Kalau orang jatuh belas kasihan seperti saya sama Pak Sial, saya nggak lihat bagaimana dia. Karena hatiku tergerak untuk menolong belas kasihan. Yesus ketika dia diminta oleh perempuan belas kasihan, tidak melihat perempuan ini karena dia latar belakangnya, stratanya, kedudukannya, ekonominya, sekolahnya, atau mungkin warna kulitnya, atau matanya sipit atau belok dan seterusnya, warna kulit putih atau hijau kuning dan sebagainya. Apalagi agama apa perempuan ini. Karena perempuan ini Kanaan, bangsa yang tidak mengenal Allah, artinya bangsa kafir. Bangsa kafir yang sedang meminta belas kasihannya Yesus. Belas kasihan, perhatikan, lebih penting daripada kesembuhan mujizat. Tapi kita lebih penting mujizat dan kesembuhan. Masalah kita selesai. Tapi tidak pernah kita mohon belas kasihan Tuhan. Belas kasihan tidak melihat warna kulit, strata atau apapun. Karena belas kasihan akan menolong orang ini bukan ada satu masa, tapi sampai masa
menjelang masa yang lain. Sayang sekali bukan? Mengapa kita tidak pernah tertumpu kepada apa yang mestinya Tuhan tergerak karena belas kasihan kepada kita. Ayo kita kembali renungkan. Begitu banyak orang sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan, pemeliharaannya. Tapi sayang orang tidak merespon apa yang sudah belas kasihan Tuhan pada kita semua. Maka dari itu, untuk dapat melihat seperti apa warna daripada perempuan ini, jati diri daripada perempuan ini, pantas tidak perempuan ini menerima belas kasihan? Pantas tidak perempuan Kanaan ini berkata, lalu Yesus menaruh belas kasihan, sekalipun anaknya kerasukan setan dan menderita. Kita lihat ya. Di ayat yang ke-23, ya. Di sana Yesus berkata, begitu juga murid-muridnya menolak permintaan belas kasihannya mereka. Maksudnya perempuan ini. Bahkan diusirnya. Ayat 24. Coba yuk. Lebih jelas lagi dikatakan, jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba. Domba-domba yang hilang dari Israel, punya identik. Yang Yesus datang ke sini adalah untuk domba Israel, bukan kamu. Bukan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat dengan konteks ini, kita ini adalah bangsa kafir. Bangsa yang tidak patut dibelas kasihani. Bangsa yang tidak patut mendapat anugerahnya Tuhan. Sebagaimana perempuan ini. Maka Yesus dengan jelas, gamblang dan tegas, tidak. Kamu salah meminta aku belas kasihan. Karena aku ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Apa kira-kira perempuan itu? Perhatikan Bapak Ibu. Yesus melihat sampai ke dasar hati perempuan ini. Kata-kata kasar seolah. Kata-kata nista. Kata-kata mengejek. Kata-kata menjatuhkan. Membuat perempuan ini sama sekali tidak tersinggung. Membuat perempuan ini sama sekali dia tidak tersinggung perkataan Yesus. Bagaimana dengan kita? Halo, ada orang gak sih di sini? Ya, ngelihat saya apalagi ngelihat tembok. Yang di dalamnya sering kali kita. Hebatnya perempuan, maka saya bilang bedanya kita dengan perempuan ini. Dikatakan apapun, dia hatinya, keberadaannya hanya menanti belas kasihan Tuhan. Kamu itu bukan dombaku, kamu itu bukan domba yang hilang, kamu itu bukan domba yang sedang kucari. Sampai sedemikian. Coba kita lihat di ayat Yohanes pasal 10 ya. Yohanes pasal 10 kita tengok dulu. Nanti setelah tengok kembali lagi ya Bapak Ibu. Jangan tengoknya lama-lama. Yohanes pasal 10. Kita lihat di sana pada ayat yang ke-14 sampai 16. Ayo. Nah, saya baca nanti 15 Bapak Ibu ya. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Dan aku mengenal, perhatikan. Aku gembala baik, aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Tadi di awal, bicara tentang Tuhan itu bicara tentang kita.
Karena dia adalah gembala, kita domba. Nah, kalau sampai demikian, aku gembala yang baik bla 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 bla, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini yang benar ya saudara, ini yang benar. Tapi kenyataannya kita sebagai domba nggak benar loh, nggak loh. Kita nggak mengenal Yesus dengan benar. Kok begitu sih Pak? Iya. Sampai hari ini ketidakmengenalan kita sebagai dia sebagai domba. Oke, ini saya putus saja. Ini nanti saja tema yang lain, saudara. Ya. Ayat 15. Ya. Coba saudara baca 2-3. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16 sama-sama. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutun. Terus dan mereka akan satu gembala. Engkau bukan dombaku, Tuan Kanaan. Domba-dombaku Israel. Engkau dari mana mengaku sebagai domba? Enggak. Tapi Yesus berkata, ada padaku domba-domba yang bukan dari kandang ini. Kandang Israel. Bangsa kafir. Mewakili kita loh, perempuan Kanaan ini. Mewakili kita. Kita bangsa yang terbuang, bangsa yang tak terhitung, bangsa yang nista, bangsa yang mestinya mati masuk neraka. Tapi karena kebaikannya, dia berkata, domba-domba itu pun harus kutuntun juga. Sebelum pada tingkat Yesus mau menuntun domba ini, perempuan ini, maka Yesus harus tahu isi hati perempuan ini. Apa maksudnya kamu datang kepadaku? Apa permintaanmu datang kepadaku? Apa esensinya kamu perlu sama aku? Hari belakangan ini mestinya saudara pertanyakan, Tuhan aku datang padamu. Ini loh yang aku mau, bagaimana hidupku menyenangkanmu. Bukan materi, bukan jasmani, bukan persoalan-persoalan kita. Itu Tuhan sangat perhitungkan. Dan ada domba-domba dikatakan tadi, kita sekarang coba beralih ke dalam pasal dan ayat yang tadi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Ayat 25, ya, Matius pasal 15 tadi. Ini kita agak bolak-balik ya saudara. Ya kalau selesai jam 2 gak apa-apa kan? Haleluya, puji Tuhan. Jadi domba yang asli itu adalah domba Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Ya, setelah dia dilecehkan, maaf kata dilecehkan ini direndahkan. Setelah direndahkan oleh Tuhan dan tidak diperhitungkan sebagai domba asli, ya, karena domba asli itu adalah bangsa Israel. Tapi lihat hatinya lagi. Dia datang menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dari satu penolakan kepada penolakan yang lain. Seperti itu sangat digambarkan, mewarnai perempuan di sini. Padahal sesungguhnya kalau saudara mau tahu, Yesus sedang mengoreksi dan menelanjangi orang Farisi, orang Saduki di ayat pertama pasal 15 ini.
Orang Saduki, orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Padahal mereka tahu tentang firman. Apa bedanya dengan kita orang Kristen hari ini? Bertahun-tahun kita ke gereja. Bertahun-tahun kita tahu Tuhan itu baik. Bertahun-tahun kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Tapi tidak pernah kita masuk ke wilayah menyentuh hatinya. Lebih sering kita kepada urusan masalah kita. Saya bukan berarti saudara tidak perlu tentang masalahmu. Itu Tuhan sangat tahu sudah. Ya. Dan di sana ayat 1 ya. Sepertinya saudara harus mengerti ya. Saya buka deh pasal 15 ini ayat 1-nya ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata bla 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 ayat 7 dan 8. Semua coba. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ini bicara Farisi dan Saduki yang mengerti firman. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan padahal hatinya. Coba. Maaf ya, maaf, bener maaf. Belum tentu loh semua di sini memuliakan Tuhan. Kok pendeta ini sangat begitu banget sih? Saya pun juga. Hanya lip service. Ketika Tuhan sedang memperkarakan kehidupan ini, Dia menyentuh hati, bukan menyentuh bibir kita. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Sedang ajaran yang mereka ajarkan, perintah manusia. Yo hari Minggu yo, ayo jam 10 ibadah gereja, ayo datang ayo. Ngerame-ngeramein. Bukan itu. Aku datang karena berurusan dengan memperbaiki diri ini. Saudara, kemarin cerita sambil lalu. Bu Bendahara bilang, Pak, kita sudah kasih perpuluhan ke BPD. Itu sekarang nilainya sudah naik lagi. Kalau kemarin 2,1 apa 2. Kemarin kita kasih ke BPD 2,5 juta. Setiap bulan selalu naik. Saudara pikir ini perbuatan dia? Bukan. Kalau kita mau merespon Tuhan dan berubah, Tuhan pun tahu. Tuhan pun tahu. Tidak usah kita minta. Tidak usah kita minta. Dia tahu. Sekalipun diawali memang tidak mudah. Karena memang harus bergulat antara kepentingan diri, kepentingan gereja, dan kepentingan taat takut akan Tuhan. Jangan kita sampai terjerembab karena ajaran manusia. Saya sangat riskan untuk berkhotbah tentang perpuluhan. Saya sangat riskan karena saya tahu itu pasti ada orang yang gak siap. Tapi manakala memang saya harus belajar untuk memperbuatkan diri terus secara konsisten.
Dan mau tidak mau pun sekalipun ada pertentangan mungkin secara kecil dengan bendahara. Saya minta tolong. Di samping itu ada begitu banyak perubahan-perubahan yang Tuhan secara signifikan memperlihatkan. Baru kemarin juga saya dengar, tumben Pak gak marah-marah. Tumben biasanya kamu ngomelin orang. Mau apa lagi? Kalau bukan kita harus berubah. Hari begitu cepat, minggu begitu datang dengan tiba-tiba. Kalau sampai si karyawan tadi naik motor sudah dinyalain. Gak tahu tiba-tiba dia jatuh dan motornya masih tetap hidup. Ditolong satpam dan seterusnya, lewat sudah. Hari itu loh yang mesti kita persiapkan. Yang tidak terduga dalam hidup kita. Kita gak punya hak tahu untuk kapan aku bisa berakhir Tuhan. Tapi kan kita punya feeling, kita punya nalar, kita punya jiwa, kita punya pikiran, kita punya akal, kita punya roh yang terus ingin tertranspirit dengan Tuhan. Kalau kita sudah masuk ke wilayah itu, Paulus berkata, hari kematianku sudah dekat. Dan karena itulah alasannya kita ada di tempat ini. Kemudian kita kembali kepada ayat yang ke-26 dari Injil Matius pasal 15 tadi. Ya. Ini kalau dituntaskan ya memang pengennya sih selesai, nggak ada lagi part 3 lagi ya. Cukup sampai part 2 aja. Ayat 26 dikatakan di sana, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tadi hanya bicara tentang domba. Sekarang Yesus lebih kritis lagi dengan mengkritik perempuan ini. Kamu tuh adalah anjing. Bukan anak. Siapa sesungguhnya anak yang dimaksud oleh Yesus ini saudara? Coba kita lihat lebih dahulu dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4. Sudah menemukan? Kita lihat coba ayat 22. Keluaran pasal 4 ayat 22. Nanti ibu bapak baca ayat yang ke-23 ya. Maka dikatakan begini. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Ini Musa diperintahkan Tuhan. Manakala bangsa Israel mau dikeluarkan oleh tangan Tuhan yang besar itu lewat Musa. Tapi Firaun melarang dan berkali-kali dia menghalangi Israel. Maka Allah berkata kepada Musa, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Kurang apa lagi Yesus berkata, aku diutus kepada domba Israel. Israel itu anakku, anakku yang sulung dia terhilang. Ayat 23. 23. Perhatikan. Ketika Israel menjadi anak daripada Tuhan yang tadi dikatakan. Apapun yang melarang anak ini untuk pergi beribadah. Tuhan punya perkara. Urusannya dengan Tuhan. Maka sampai kalau Musa dikatakan kepada, kalau sampai Tuhan berkata kepada Musa, katakan pada Firaun, kalau engkau tidak membebaskan anakku ini pergi beribadah, anakmu semuanya yang sulung mati di Mesir. Kalau sedemikian spirit daripada Allah sebagai Bapa
sebagai Allah yaitu pribadi membela kita, masa sih kita khawatir tentang hidup ini? Masa sih kita tidak relevan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Sampai dia berkata, supaya ia beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu memiliki kandungan yang begitu luar biasa dahsyatnya. Kalau sementara orang beribadah hanya sambil lalu, itu sangat disayangkan. Saudara mengerti gak? Itu kalau kita lagi mau pergi nih. Kan waktu berjalan terus. Senin kita hitung Selasa, Selasa sudah kita hitung Rabu, Rabu kita hitung lagi Kamis, Kamis kita sudah mulai hitung lagi hari Jumat dan seterusnya. Hari Sabtu itu rasanya udah kepingin, Tuhan aku ingin sampaikan ini. Aku mau nyampaikan ini. Dari Senin, Selasa, Rabu itu sudah terus dibawa kepada aromanya ini. Jadi saya mengimbau siapapun kita, apalagi pelayan Tuhan, jangan engkau melayani cuma tok di hari itu. Pelayananmu itu, spiritmu itu, hidupmu itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pagi, siang, sore, malam, itu adalah tentang Tuhan dan hidupmu. Itu tentang Tuhan dan hidupmu. Maka Tuhan berkata, supaya anakku beribadah kepadaku. Tuhan tidak minta yang lain Bapak Ibu. Tuhan hanya minta anakku ini beribadah. Oke, supaya saudara terinspirasi yang lain. Ya, coba. Saya pernah mendengar cerita tentang anak bungsu, anak sulung. Tahu? Masih enggak juga, kencengin sedikit gelengnya gitu sudah. Satu kali bungsu datang kepada bapaknya. Pa, mana warisan? Harta yang menjadi milikku. Mana? Bapaknya berikan. Sekalipun saat itu bapaknya tahu ini belum tepat si bungsu menerima harta warisan yang begitu banyak. Tapi dia minta dengan memaksa. Akhir bapaknya kasih. Perhatikan, setiap doa yang kita minta kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, bukankah kita seperti bungsu? Memaksa, paksa. Pak ini Pak, hartaku mana? Cepet aku mau ada agendaku. Bukankah seringkali kita melihat ketika orang merasa, aduh Tuhan tolong saya. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh amat luar biasa, proyekku dikabulkan Tuhan. Proyekku benar-benar diberkati Tuhan. Dan juga belum lagi di sana kita harus melakukan. Banyak orang-orang seperti ini akhirnya hilang. Hilang. Seperti bungsu hilang jauh dari Bapa. Sampai dia melarat, jatuh miskin, mau makan pun tidak bisa. Dia sadar di rumah Bapakku banyak makanan yang berlimpah-limpah. Kita lari kepada yang kedua, si sulung. Bapak berharap oke lah, satu anak aku hilang bungsu. Tapi ternyata Bapak mengharapi si sulung lebih-lebih lagi. Aduh, itu semakin membuat kepala liar dan tambah pusing. Dan membuat Bapak luka. Nah, kamu jangan protes begitu. Gak bisa. Bapak kenapa begitu tidak adil? Itu yang si bungsu baru saja menghabiskan bla 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 bla. Dan bermain dengan wanita-wanita malam.
Bapak masih menyambut dan mengadakan pesta, sedangkan aku bertahun-tahun di sini. Mana pernah Bapak mengadakan pesta untuk aku? Begitu banyak orang hari ini kecewa dengan Tuhan, membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa gereja sana lebih besar? Kenapa dia dipakai lebih hebat? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Bapa. Kenapa engkau tidak perbaiki diri sendiri saja? Gimana Bapa, ku percaya bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yang membuat kekristenan anak Tuhan tidak bisa maju dan dia berjalan di tempat seperti ini. Tidak fokus. Tidak fokus. Seandainya dia tahu aku anak sulung. Bapak berkata, "Nak, apa yang kupunya itu punyamu. Apa yang kumiliki itu milikmu. Gak usah kamu minta, kamu pakai." Kenapa kamu sampai begitu berkata? Unsurnya apa? Tidak percaya. Kan banyak orang Kristen hari ini gak percaya. Kalau Bapak itu sebagai pemelihara, pelindung, pembela. Yesus berbicara untuk kedua kali. Domba Israel yang terhilang dan anak yang mestinya menyayangi, percaya kepada Bapa, itu pun terhilang. Saya berharap hari ini saudara yang ada, jangan sampai engkau terhilang. Sekalipun kau menganggap mungkin sudah menyenangkan dan berbuat untuk apapun kita. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, saya tidak jadi membawa saudara sampai jam 2 siang. Ya. Itu hanya berita hoak aja supaya saudara dicurigakan, jiwanya terganggu. Ya. Kesimpulan, peristiwa ini Yesus sesungguhnya Alkitab sedang menceritakan bahwa Yesus sedang memperkarakan kehidupan perempuan ini. Kita balik ke Injil Matius 15 tadi. Ya. Yesus sedang memperkarakan kehidupan perempuan ini, pribadi perempuan ini. Dibandingkan masalahnya, coba Matius 1 ayat yang ke-21, ayat 22, ya, ayat 23. Ya. Ayat 22 saja. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan. Yesus melihat bukan karena anaknya yang masuk kerasukan setan dan menderita. Yesus melihat si perempuannya ini. Perempuan yang kafir. Tidak percaya. Satu jiwa ini mesti diselamatkan. Dikatakan bukan domba, dia masih menyembah. Dikatakan engkau anjing, dia masih berkata, aku menanti Tuhan. Sekalipun aku anjing, aku menanti rema yang daripada Tuhan. Kenapa kau tidak memiliki karakter seperti ini? Kenapa? Kau baru angin sedikit aja. Iblis tiupnya lebih kencang lagi. Wah. Tidur aja deh di rumah gitu loh. Baru kita mau berjalan ini, mengikut Tuhan sungguh-sungguh, melayaninya dengan segenap hati. Wah, kita dihantam badai yang sedikit. Kasih aja dia kesibukan ini. Kasih aja dia pekerjaan ini. Kasih aja dia ini. Selesai lupa tuh Tuhan. Kan
banyak janji-janji Tuhan, kalau engkau berkati aku, kau kasih aku pekerjaan, kalau engkau memimpinku, kalau engkau, pokoknya kalau engkau lah. Seolah Tuhan itu dipermuliakan lewat kehidupannya. Tapi begitu selesai semua dikasih, bukan lagi Tuhan yang dipermuliakan, dia yang lewat selesai. Kita ini sering banyak berjanji. Kau yang berjanji, kau yang meninggal, kau yang menangis. Yesus memperkarakan perempuan ini pribadinya dibanding masalahnya. Dibanding masalahnya. Kalau kita ingin supaya Tuhan memperkarakan masalah kita selesai dibanding pribadi kita. Woi, ada orang gak sih di sini? Ayo. Kita lebih sering perkara kita dulu selesai, Tuhan, nanti urusan aku begini, bogono baiknya aku pasti sabar deh. Tuhan pasti tolong, aku pasti sabar. Kalau seandainya kau berkati aku nih masalah selesai, aku janji Tuhan, pakai janji lagi. Aku selesai. Aku mau sabar, aku mau mengalah, aku mau bisa menerima, itu Tuhan. Gak bisa, saudara. Tuhan lebih tertarik tentang diri kita terus mengalami perubahan. Nanti sebagai penutup, sebagai penutupnya di sana, sebab itu perempuan ini bagi Yesus itu sangat penting. Maka perempuan ini setelah dikatakan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari tuannya. Dengan kata lain, dia mengakui dia sebagai seekor anjing. Perhatikan, di sini bagi perempuan ini status tidak penting. Engkau tidak mengaku aku domba, gak masalah. Engkau tidak mengaku aku sebagai anak, tidak masalah. Perempuan itu berkata, itu hanya status. Lalu mengapa dia tidak berhenti kepada status? Karena dia hanya berkata, ya Tuhan, tolonglah aku. Belas kasihan-Mu, hai anak Daud. Perempuan ini lebih menanti bukan status. Perempuan ini menanti, apa yang Engkau mau katakan tentang aku Tuhan. Ayat 28. Ini benar-benar terakhir saudara. Benar-benar terakhir. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada dia, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau. Perhatikan, jadilah padamu seperti yang. Jadilah padamu seperti yang kau. Bukan yang aku kehendaki, kata Yesus. Bukan aku kehendaki, engkau kehendaki jadi. Maka Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Kenapa kita tidak menanti yang begitu sih ibu bapak? Bapak ibu. Kita hanya tertumpu picik, dangkal, masalah, uang, duit dan seterusnya ini. Kita di situ berkutat sampai mau kapan engkau bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Bapa? Sampai dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Hari ini kalau dia berkata kepadaku, jadilah kehendak-Mu Andi, apa yang kamu mau. Waduh. Mungkin kalau kita dibilang gitu, saya mau minta rumah yang ada kolam renang, tingkatnya 3, mobilnya 5, ada sopir pribadi yang siapa saja anak-anakku pakai bisa pergi. Belum cukup tuh, panjang permintaan kita. Kalau aku ke luar negeri, begini dan kalau aku nanti punya dia, wah pokoknya permintaan kita. Tidak. Kata ini itu langsung menyembuhkan anak tersebut. Saudara tahu apa yang terdapat dari perempuan ini? Dia terjawab, hai ibu,
besar imanmu. Mengapa dikatakan ibu besar imanmu? Farisi, Saduki, 12 murid tidak punya iman seperti ini. Tapi orang kafir Kanaan dia punya iman seperti ini. Itu yang membangkitkan keheranan Yesus. Mestinya setiap pribadi kita menggugah Tuhan sampai dia berbelas kasihan karena dilihat iman kita. Kalau masalah yang kecil, gak ada uang, rumah kontrakan, suami, istri, anak, cucu, mantu, aduh, apalagi ke gereja gak ada ongkos, gak jalan, aduh, apalagi kalau sampai hujan, aduh. Tuhan Yesus berkata,